Jelas ya udah kok jelas. Oke, aku buka dulu ya. Selamat malam teman-teman. Makasih yang udah mau nyempetin join. Kita hari ini kelas kecil ya, cuma 50-an orang. Gak apa-apa, seru kalau kecil tuh, soalnya bisa lebih fokus. Oke, jadi hari ini kita mau bahas SIMAK KKI Biologi 2016. Disclaimer, kalau di sini aku ngerjain semuanya sendiri. Jadi kalau misalkan ada yang salah atau emang ada yang belum jelas, boleh langsung di chat aja atau on mic, tapi chat aja biar lebih rapi. Jadi gitu. Ini udah ya. Oke, ini slide kedua. Nah, ini soal pertama. Ya, jadi if the picture above was taken from the X section of a roundworm, X section itu artinya melintang. Aduh, nggak mulai. Ini artinya potongannya melintang ya. Jadi dia dipotongnya kayak gini. Ini kalau misalkan melintang itu dipotongnya kayak gini, tek gitu. Kalau misalkan memanjang, potongannya kayak gini. Melintang atau cross section of a roundworm. Roundworm itu kan artinya cacing gelang. Maksudnya kalau di bahasa Indonesia jadinya cacing gelang. Which feature of roundworm is illustrated in the picture? Ini kan gambarnya ya. Terus tuh ini dipotong melintang, terus kita bisa ngelihat kayak rongga gitu. Kayak gini nih, ini rongganya. Kelihatan kan guys, rongga. Nah, kalau misalkan kita tarik lagi, maksudnya kalau misalkan kita ingat-ingat lagi, nematoda itu, kan cacing gelang itu sama klasifikasinya adalah nematoda. Makanya aku ambil di sini ciri-cirinya nematoda, karena itu cacing gelang. Itu nematoda itu ciri-cirinya pertama ada simetri bilateral. Emang apa sih simetri bilateral itu? Simetri bilateral itu adalah kalau misalkan dia dilipat, dia tuh simetrinya kayak bisa semua gitu. Jadi mau dilipat gimana juga dia simetrinya dia bakal tetap simetris. Makanya dia bentuknya bulat atau lingkaran. Jadi kalau misalkan lingkaran kan kalau misalkan kita kita lipat-lipat tuh kayak infinity gitu kan. Karena dia semua bisa sama tuh untuk sisi-sisinya. Terus ada ekskresi tubular. Terus kutikulanya sebuah. Kutikula itu kan kayak yang di jari tangan nih. Jadi yang untuk melindungi gitu. Dia tuh cuma ada satu lapis atau sebuah doang. Sama terakhir dia pseudokolom. Pseudokolom tuh apa? Jadi ditarik aja dari artinya. Pseudo itu kan artinya kayak palsu ya. Terus ini rongga. Nah, maksudnya tuh apa rongga palsu? Jadi ya udah sebenarnya dia tuh bukan rongga. Melainkan dia hanya menyerupai rongga. Begitu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di pilihannya, ini nge-lag nggak sih? Nggak kan? Kalau misalkan kita lihat di pilihannya, itu kan ada pseudokolom. Ini udah pasti jawabannya ya. Tapi nih kita lihat lagi, kita analisis lagi. Yang kedua, ini ada flame cells. Flame cells itu apa? Dia ini buat ekskresi. Terus, dia fungsinya gimana? Dia fungsinya tuh seperti kidney atau seperti ginjal. Jadi dia fungsinya untuk memfiltrasi darah, untuk ngefiltrasi kayak toksin-toksinnya gitu untuk dibuang. Gitu kan, gimana sih fungsinya ginjal ya kan? Terus kalau nervous system itu kan sistem saraf, circulatory system itu sistem sirkulasi darah. Kalau nephridia itu adalah sistem ekskresi dari apa coba? Dari Annelida. Annelida itu masih termasuk cacing ya. Gitu. Dan kalau ada yang nyanyi tuh mama aku nyanyi. Jadi jawabannya apa guys? Jadi jawabannya adalah A. Karena udah jelas tadi di ciri-cirinya juga udah dijelasin kalau itu adalah pseudokolom gitu ya. Kan kalian bisa lihat juga nih, ini tuh rongga kan. Makanya kalau misalkan kalian udah tahu itu rongga, kalau mau cepet, itu langsung aja pilih yang ada tulisan kolom. Karena ini sebenarnya artinya rongga gitu. Dari sini jelas ya. Kalau masih ada yang mau ditanyain, boleh langsung di chat aja. Atau on mic juga boleh. Bukan pseudokolom itu cuma pelatihan mintas. Enggak, dia itu juga ada di cacing gelang.
bisa aku dapat dari Campbell by the way referensinya. Jadi mungkin bisa dicek lagi. Tapi nanti aku cek lagi, siapa tahu aku yang salah, aku nggak tahu. Tapi nanti aku cek lagi, oke? Soalnya kalau misalkan yang lainnya, kalau nervous system itu memang nggak ada di sini. Maksudnya dia tidak termasuk di yang diilustrasikan. Terus circulatory system juga bukan yang diilustrasikan. Flame cells itu dia bukan sesuatu yang bisa dilihat di sini. Karena harusnya flame cells itu emang bentuknya kayak apa ya? Kayak api gitu sih. Flame kan namanya. Terus nephridia, karena ini bukan annelida, makanya kita nggak bisa milih karena nephridia cuma ada di annelida. Oke, kalau misalkan ada koreksi lagi, boleh di chat aja ya. Karena sebenarnya kalau cacing-cacing ini aku juga agak lupa sih, soalnya udah lama nggak belajar cacing. Oke, nomor 2 ya, nomor 2. During the transcription, which enzyme moves along the exposed strands and adds complementary nucleotides? Cacing giling sama gilik tuh sama aja sebenarnya, tapi biasanya sih gilik. Iya, semua soalnya bahasa Inggris, soalnya ini KKI, bukan yang reguler. Oke, kita artiin ya. During transcription, berarti saat transkripsi, enzim apa yang bakal bergerak pada exposed strands, itu artinya strands atau untayan yang sudah terbuka dan akan menambah nukleotida yang komplementer gitu. Ini berarti warnanya biru, apa kuning? Komplementer. Nah, ini ada helikase, ada DNA polimerase, ada RNA polimerase, sama ada ligase, sama ada topoisomerase. Jadi, kalau misalkan kita lihat nih, aku nggak nulis ininya ya, aku nggak nulis lengkapnya karena ini udah banyak di buku. Ini biar kalian hafal atau ingat aja. Jadi, replikasi DNA itu pertama bakal diputus ikatannya. Kenapa harus diputus? Karena kan dia mau ditambah tuh sama kayak nukleotida lain. Makanya sebelum ditambah, dia harus diputus dulu biar dapet tempatnya gitu. Nah, diputus ikatannya itu pakai apa? Pakai helikase atau enzim restriksi gitu. Jadi ini salah ya, karena kan dia untuk memotong, bukan untuk menambah nukleotida. Makanya yang option A salah. Terus, nomor 2, DNA polimerase itu akan membuat untayan baru dan membuka rantai. Oke? Membuka rantai nih. Ini benar ya, maksudnya kan dia akan membuka rantai. Gitu. Dan ini di pertanyaannya juga dibilangnya which enzyme moves along the exposed strands then adds complementary nucleotides. Selain untuk membuka rantai, DNA polimerase ini juga akan menambah nukleotida. Nah, tadi ada yang jawab C ya, Dian Supit, RNA polimerase. Itu nanti ada penjelasannya. Terus sama yang terakhir itu ada penyambungan kembali, yaitu ligase. Dia pakai enzim ligase. Jadi ingat aja ligase itu kan kayak lem. Jadi kalau depannya L, itu lem gitu. Nah, tadi kenapa jawabannya bukan C? Jadi kan ini jawabannya B nih, DNA polimerase. Kenapa jawabannya bukan C atau yang lainnya? Karena pertama gini. Nih, RNA polimerase itu adalah enzim yang membantu mempercepat proses pembentukan RNA. Jadi dia itu main subjeknya itu untuk proses pembentukan RNA. Main enzyme in transcription. Jadi dia adalah enzim utama pada transkripsi yang akan which uses a single-stranded DNA template to synthesize a complementary strand of RNA. Jadi dia bukan untuk menambahkan, tapi dia untuk bukan sintesis sih, maksudnya dia itu untuk membentuk RNA-nya, bukan untuk menambah nukleotida. Dan dia juga tidak untuk membuka untayan yang awalnya tadi, gitu. Jadi RNA ini akan ngebentuk strand, pokoknya dia itu untuk membentuk strandnya RNA di arah 5 ke 3, tapi dia untuk menambahin nukleotida ke strand ke 3 strand. Tapi nih, kan di sini dia bilangnya tuh during transcription, which enzyme moves
along the exposed strands and add complementary nucleotides. Sedangkan kalau RNA ini dia untuk sebenarnya dia tuh bukan untuk menambah komplementarinya, karena komplementarinya itu sebenarnya udah ada gitu. Jadi jawabannya adalah yang DNA polymerase. Kalau misalkan gak jelas, boleh disanggah, boleh di ini juga apa sih namanya? Kalau misalkan mengkoreksi, nah kalau boleh mengkoreksi juga gitu. Siapa tahu aku yang salah, karena kita sama-sama belajar, oke? Terus bentar ya. Terus sama ada nih yang terakhir, topoisomerase itu untuk mengurangi tegangan untayan DNA. Tapi biasanya ini nggak mungkin ditanyain karena dia nggak ada di silabus sih biasanya. Ini kenapa nge-lag sih gue? Nggak, oke. Ini clear ya. Kalau ada yang menyanggah boleh guys. Siapa tahu aku yang salah. Tapi ini udah aku jelasin ya. Wait. Oke, lanjut. Wait. Oke. Boleh. Enzim-enzim yang dipakai transkripsi di replika rantai terbuka itu, bentar. Aku lupa. rantai terbuka itu 3 ke 5 ya. Mau nanya dong, enzim yang dipakai transkripsi di replikasi DNA di sama sintesis protein itu sama aja nggak? Setahu aku sih beda, ada yang beda. Tapi itu mainly tuh emang kenapa kita sering kebalik dalam proses tersebut, karena dia emang mirip-mirip namanya. Cuma tuh ada perbedaannya. Nanti aku cari tahu lagi ya, soalnya aku juga lupa buat yang perbedaannya apa aja. Aku takut salah, makanya nanti aku cari dulu. Oke? Ini aku simpen dulu ya. Pertanyaannya bentar, gimana caranya? Cara nyimpennya. Oke. Lanjut dulu ya, ntar aku jawab yang itu. Oke, nomor 3. In which of the following taxa does the mature sporophyte depend completely on the gametophyte for nutrition? Jadi basically di sini tuh intinya adalah sporophyte mana yang akan depend completely ke gametophyte untuk nutrisi. Oke. Jadi ini sebenarnya nanyain fase apa ya, kayak klasifikasi mana yang fase dominannya itu gametophyte. Wait. Oke, jadi ini nanya mana yang fase dominannya gametophyte. Wait, kenapa sih ini nggak jelas? Nggak suka. Oke, udah. Kan kalau fase dominan itu adalah fase di mana dia yang paling lama gitu. Paling lama berada di fase tersebut. Kan dominan itu kan artinya mendominasi, ya kan? Kayak apa ya? Misalkan ada warna dominan merah, berarti warnanya kebanyakan merah. Terus kalau misalkan dominan kuning, berarti warnanya dominan kuning gitu. Kalau ini dominan berarti adalah di mana dia yang fasenya paling lama gitu. Kita lihat dulu ya. Kita lihat opsinya satu-satu. Fern itu kan artinya paku. Ini bahasa Inggrisnya paku, fern. Terus bryophyta itu kan lumut ya. Kalau misalkan paku itu kan Pteridophyta. Bryophyta itu lumut, ini lumut. Equisetum itu termasuk dari paku. Nah, kalau ini itu bukan lagi paku, bukan lagi lumut, tapi dia termasuk ke dalam gymnosperm. Ini tuh berarti udah tumbuhan tingkat tinggi ya. Tumbuhan tingkat tinggi, karena dia udah punya biji. Nah, kalau kita lihat lagi, gini ya, sporophyte harus membutuhkan gametophyte yang udah established sebelumnya. Artinya gimana? Sporophyte ini dia tuh butuh gametophyte gitu. Gametophyte yang sebenarnya udah terbuat dari proses sebelumnya. Gitu ya. Jadi biasanya nih fase dominan itu biasanya gametophyte. Tapi kalau kita lihat lagi,
kan kalau di dua klasifikasi tumbuhan itu kan ada 3 kan, ada Pteridophyta, ada Bryophyta, sama ada yang berbiji, tumbuhan berbiji. Kalau ini itu tumbuhan yang tidak berbiji. Di tumbuhan yang tidak berbiji dan yang tidak berbiji itu ada 2, ada Bryophyta sama ada Pteridophyta. Nah, bedanya gimana gitu? Bedanya ada di fase dominannya. Makanya dia nanya ini, fase dominannya mana. Kalau misalkan yang paku, itu dia fase dominannya di sporofit. Artinya, fase dominan sporofit itu artinya dia lama di sporofit. Dia depend di sporofit. Jadi dia nyari makanan, nyari nutrisi, dan juga kadang berkembang biaknya juga di fase sporofit. Gitu. Sporofit itu spora gitu ya. Terus, kalau yang dominannya gametofit, itu ada di lumut. Kenapa lumut? Karena lumut itu dia itu harus gametofit dulu, baru nanti dia bakal kayak berkembangnya nanti di sporofit. Bukan sporofit sih, maksudnya berkembangnya itu kan cepat gitu ya. Makanya dia butuh gametofitnya dulu untuk berkembang. Tapi beda sama si paku. Kalau paku dia malah kebalikannya. Itu sebenarnya ada di metagenesis. By the way, kalau mau tahu lebih lanjut soal ini, ada di videonya Bersinar juga yang bahas plantae. Itu tuh bagian dira nih. Ntar aku ini Bersinar video plantae. Ini bisa dicek di YouTube-nya Bersinar ya guys. Soalnya Dira, aku sama Manda waktu itu udah pernah jelasin lengkap soal gametofit, terus Bryophyta, Pteridophyta gitu-gitu di video itu. Jadi ini langsung ringkasnya aja ya. Ini jadi yang ditanyakan tadi fase dominan gametofit yang mana. Berarti kita udah tahu dong setelah aku jelasin tadi, yang dominan di gametofit itu adalah lumut. Gitu. Jadi jawabannya cuma satu ya, cuma si Bryophyta atau si lumut ini. Gitu. Karena tadi Fern paku, Equisetum itu termasuk paku, Cycas rumpi sama Genetum genemon itu termasuk di Gymnosperm. Gymnosperm itu artinya biji, tapi bijinya kebuka gitu. Kalau Angio itu baru ketutup. Oke? Kalau di sini udah clear, aku lihat nggak ada yang nanya, aku lanjut ya. Oke. Nah, ini tuh sering banget by the way keluar di UTBK. Kalau yang aku lihat dari 2019, ini masuknya ke mana sih? Evolusi nggak sih? Evolusi. Bab evolusi. Ini di Zenius enak banget by the way. Karena dia ngejelasinnya kayak step by step. Kalau mau tahu evolusi lebih lanjut, boleh banget ke Zenius. Biar nggak terlalu pusing. Karena sebenarnya evolusi ini kalau misalkan nggak enak yang ngajar, itu bisa kayak cuma hafalan doang. Cuma nanti takutnya lupa. Jadi biar ngerti, aku saranin ke Zenius. Okay. The Hardy-Weinberg principle cannot apply on if. Jadi ini yang ditanyain nggak akan bisa terjadi kalau. Cannot apply. Kalau misalkan mau jawab begini, berarti kita harus tahu dulu dong, dia bakal apply kalau apa. Ini udah aku attach di sini. Hukum Hardy-Weinberg ini akan bisa terjadi kalau misalkan populasinya besar. Oke, berarti populasinya harus banyak. Gitu, nggak bisa cuma 1 atau 2 doang. Itu kan berarti cuma dikit kan. Kalau berdua, ya udah berpasangan. Kalau 1 individu, berarti tidak akan bisa terjadi suatu keseimbangan genetik. Terus nomor 2, itu harus ada perkawinan acak. Perkawinan acak itu artinya kayak satu individu itu bisa kawin sama banyak individu. Jadi bukan cuma itu doang. Jadi istilahnya dia bisa selingkuh gitu. Biar terjadi yang namanya keseimbangan genetik. Kalau misalkan dia loyal ke satu pasangan, itu nanti ya udah bakal kayak konstan aja kan. Karena dia cuma bisa berkembang biak bersama satu individu. Jadi untuk mencapai hukum Hardy-Weinberg harus terjadi perkawinan acak. Itu syarat kedua. Ketiga, semua genotif itu artinya sesuatu yang kelihatan, itu dia viabilitas dan fertilitasnya sama. Itu fertilitas itu artinya adalah tingkat kesuburannya sama. Kalau viabilitas, aku lupa viabilitas apa.
Bentar ya. Oke, bentar. Pokoknya populasi besar itu oke. Kenapa sih nggak jalan? Jalan nggak sih? Terus perkawinan acak. Am I unstable? Nah, viabilitas itu adalah kemampuan sesuatu untuk tumbuh secara normal. Kalau fertilitas itu berarti kesuburan. Nah, jadi semua genotip atau semua yang bisa kelihatan, dia harus sama dalam kemampuan untuk tumbuh dan juga kesuburan. Makanya dengan itu hukum Hardy-Weinberg bisa terjadi. Dan yang nggak boleh ada, pokoknya nggak boleh ada, tidak boleh ada seleksi. Seleksi alam, natural selection, atau seleksi buatan gitu. Pokoknya nggak boleh ada seleksi. Tidak boleh ada mutasi juga, karena nanti dia nggak bakal pure. Terus nggak boleh ada migrasi, artinya binatang-binatang atau individu atau populasi yang ada di dalam suatu lingkungan yang akan terjadi hukum Hardy-Weinberg itu tidak boleh pergi. Jadi dia benar-benar harus tetap ada di situ agar hukum Hardy-Weinberg itu bisa terjadi. Makanya dibilang ini populasinya harus tertutup. Oke. Setelah kita lihat dari sini, kita bisa determine, okay, there are no net mutations that change the allele frequencies. Ini kan berarti akan terjadi Hardy-Weinberg gitu, karena tidak ada mutasi. Ya kan? Berarti ini akan terjadi Hardy-Weinberg ya. Wait. Aku hilang nggak sih? Aku hilang ya? Aku hilang nggak? Soalnya di laptop kayak gini aku hilang. Oke, enggak. Oke, makasih Adele. Share screen-nya hilang nggak? Share screen-nya juga hilang. Enggak, Kak. Sih? Akunya hilang. Oke. Gak apa-apa. Oke, udah lanjut ya. Jadi, tadi udah sampai mana sih? Oh ya, jadi tadi no net mutations itu artinya akan terjadi Hardy-Weinberg. Kalau nomor yang B, itu individuals do not migrate between populations. Artinya kan tidak terjadi migrasi. Berarti akan terjadi hukum Hardy-Weinberg dari syarat yang tadi. Berarti ini juga salah. Nomor 3, mating is random in the population. Berarti terjadi perkawinan acak. Kalau terjadi perkawinan acak, berarti akan terjadi hukum Hardy-Weinberg. Gitu. Yang itu the population is large. Berarti populasinya besar. Berarti akan terjadi hukum Hardy-Weinberg. Sedangkan yang ini natural selection occurs, berarti terjadi yang namanya seleksi alam atau seleksi natural. Kalau misalkan terjadi seleksi, berarti Hardy-Weinberg itu tidak akan terjadi karena syaratnya adalah tidak boleh terjadi seleksi. Gitu. Jadi jawabannya adalah D. Ini BTW ini sebuah soal yang gampang. Jadi cuma main-mainan kata aja, jadi harus teliti. Takutnya kalian kekecoh sama yang lainnya gitu. Ini bisa jadi lumbung nilai kalau misalkan kalian teliti. Banyak BTW kalau misalkan mau ikut KKI, itu banyak yang kayak gini. Yang main-mainan kata doang. Gue juga kadang bingung sih. Udah ya, ini clear ya. Oke. Kalian ada yang tahu trikoma nggak? Trikoma ini dia tuh sering ada di... Pokoknya kalau misalkan kalian lihat ada tumbuhan, terus kalau dipegang tuh kayak agak keset-keset gitu, itu biasanya ada trikomanya, karena trikoma itu sebenarnya kayak duri-duri halus. Beda ya sama duri mawar. Kalau duri mawar kan duri yang emang duri gitu, sakit kan kalau kena jari. Kalau ini tuh sebenarnya duri-duri halus aja gitu. Jadi fungsinya, ini trikoma tuh kayak gini. Kalian mau lihat, ini trikoma. Aduh, nggak jelas. Ini trikoma. Secara mikroskopis trikoma tuh sebenarnya kayak gini nih. Dia kayak duri-duri lunak halus. Cuma kalau misalkan sama beberapa spesies yang bukan manusia, itu kadang bisa menyebabkan dia untuk pergi. Kadang bisa menyebabkan sting atau bengkak. Kadang. Nah, jadi
Kita lihat dulu. Fungsi trikoma itu in general itu adalah yang pertama adalah perlindungan. Ya, dia bisa stings atau bisa kayak menyengat gitu. Nomor 2, dia untuk menyerap air dan mineral. Cuma ini sebenarnya bukan fungsi utamanya karena dia tuh cuma kayak ngebantu akar. Bantu akar dan freezer. Tuh. Jadi dari yang udah aku tulis, berarti kita bisa langsung determine ya yang mana. Kalau provide nutrition, dia nggak bisa. Karena yang untuk memproduksi nutrisi atau provide nutrition itu bisa dari eksternal atau bisa dari hasil masakan yang ada di stomata atau di daun. Jadi ini bukan. To increase water loss from the epidermis. Increase itu artinya menambah. Kan dia tadi untuk ini ya, untuk menyerap air dan mineral. Jadi yang pasti bukan ini. Terus kalau to produce attracting atau alluring glucose itu biasanya dipakai petal. Itu pakai yang indah-indah deh. Kalau ini kan dia bentuknya nggak bagus gitu ya. Jadi nggak bakal ada juga yang kayak serangga-serangga mau ke sini, malah banyak yang takut. Kalau to increase herbivory berarti dia bakal increase untuk dimakan dong. Ini kan kebalikannya untuk memproteksi dia dari dimakan. Tuh, ini juga salah. Jadi jawabannya adalah A. Ini udah jelas. Ini juga satu soal yang gampang. Harusnya kalau misalkan keluar bisa. Yang penting tuh tahu dia strukturnya atau bentuknya gimana. Gitu. Nanti baru bisa dijawab. Terus, sebenarnya kalau soal simak biologi yang kakak itu kayak gini-gini doang sih. Dia lebih ke hafalan. Sedangkan kalau yang reguler, dia lebih ke analisis. Jadi waktu itu pas KKI biologi tuh kayak lebih gampang. Pas KKI maksudnya simak ya. Oke, lanjut ya. Oke. What is the name of interaction if two species of birds may fight over the three holes that they both use as nest sites? Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan ada dua burung nih, dia berantem, memperebutkan satu batang, maksudnya satu bolongan pada pohon yang bakal dibikin dia sebagai sarang gitu. Ini kan berarti kayak cuma ada satu barang diperebutkan sama dua burung ya. B1, B2. Ini nama interaksinya apa? Kita lihat dulu nih. Yang pertama, ada interference competition. Kalau aku bilang nih, dia kayak ibu-ibu. Sekelompok ibu-ibu arisan, sebenarnya sumber dayanya banyak. Jadi sekelompok ibu-ibu arisan memperebutkan tas gitu. Tasnya itu sebenarnya ada banyak. Ada sekitar 10 tas. Tapi ibu-ibunya juga banyak. Tapi dia bakal rebutan gitu untuk mendapatkan tas tersebut. Karena tas tersebut limited edition. Jadi ya udah dia berantem nih ibu-ibunya. Nah itu yang disebutkan namanya interference competition. Jadi sebenarnya sumber dayanya banyak, tapi diperebutkan gitu. Jadi nggak cuma satu. Nah ini karena dia cuma bilangnya three holes. Berarti kan cuma satu ya. Maksudnya three holes ini bukannya holes-nya banyak. Cuma kayak hole-nya ada satu dan diperebutkan sama dua burung. Tuh, jadi bukan ini. Terus kalau physical competition itu ke berantem. Bukan tawuran sih, berantem fisik aja gitu. Kayak misalkan antara cheetah sama hyena. Itu kan sering berantem. Nah itu bukan juga. Karena dia bukan berantem fisik, tapi yang di sini disorot itu untuk memperebutkan si three hole ini. Gitu. Terus unstable competition itu dia intraspesies. Ini kan spesiesnya sama. Spesiesnya birds. Kalau misalkan antara bird sama misalkan apa ya? Yang beda, apa kanguru lah misalkan ya. Nah, itu baru bisa disebutnya unstable. Tapi kan ini dia kompetisinya antar burung aja. Terus, kalau yang exploitation competition itu adalah yang direbutin cuma satu, yang memperebutkan ada beberapa. Nah, ini bisa cocok karena yang diperebutkan memang cuma satu barang, yaitu tree hole, atau si bolongan yang ada di dalam pohon. Yang memperebutkan itu ada dua, ada burung satu, ada burung dua. Jadi ini bisa jadi pilihan jawaban. Terus
yang terakhir ini ada mutualisme. Ini jelas salah karena mutualisme itu adalah suatu interaksi atau simbiosis yang menguntungkan kedua pihak. Oke, kayak burung jalak sama kerbau. Burung jalak tuh bakal ngambilin kutunya kerbau jadi dia kenyang, kerbaunya jadi enggak gatel. Jadi itu simbiosis mutualisme contohnya. Jadi kalau di sini dari yang udah kita lihat, berarti jawaban yang paling benar itu adalah yang exploitation competition. Karena cuma ada satu barang yang diperebutkan oleh dua spesies itu. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanya, langsung di chat aja. Oke, lanjut ya. Nomor 7, ini which term below refers to symbiotic relationships that involve fungi atau jamur living between the cells in plant leaves. Jadi funginya ini bakal hidup di antara daun, sel-sel daun maksudnya. Ini ada beberapa ya. Kita tahu patogen itu artinya yang akan menyebabkan penyakit. Nih. Terus endosimbiosis adalah mitokondria dan kloroplas masuk dalam sel dan akhirnya dia merging menjadi mitokondria gitu. Bukan ini merging, basically merging. Endofita, apa itu endofita? Endofita itu adalah jamur yang ada di batang. Jamur, tapi di batang. Ini aku hilang lagi ya akunya. Wait. Share screen-nya hilang nggak? Aku nggak bisa lihat aku soalnya. Nggak kan? Aku doang kan yang hilang, nggak apa-apa, aman kok gitu. Oke, jadi ini jamur tapi di batang. Dan bisa juga bakal bisa jadi parasit kadang. Ya, aku udah ada lagi. Terus lichen. Lichen ini apa? Lichen ini adalah kayak merging antara jamur dan alga. Kalau mycorrhiza ini dia menguntungkan adanya di akar. Biasanya tuh akar-akar yang kayak buat yang pertanian gitu. Jadi dia untuk mengikat nitrogen, memfiksasi nitrogen untuk ke bawah. Ini bisa jadi sesuatu yang menguntungkan untuk tanaman sendiri. Ini dia di akar. Kalau misalkan kita lihat symbiotic relationships that involve fungi living between the cells in plant leaves. Ini kalau misalkan ada jamur itu kan dia bisa bersifat parasit, bisa juga menimbulkan penyakit gitu. Kalau di tubuh kita juga kayak gitu kan, kalau kita dijamurin misalkan sama Candida albicans, itu kadang kita bisa jadi jamur air gitu loh, yang kayak ini jadi melepuh-melepuh gitu. Kalau kita lihat dari pilihannya, endosimbiosis itu merging antara mitokondria dan kloroplas kayak gini nih. Jadi ini dulu prokariot yang kuno, ini prokariot kuno. Terus abis ini ada cyanobacterium sama ada aerobik bakterium, terjadi endosimbiosis. Ini kloroplas masuk, ini ada aerobik artinya ada mitokondria masuk. Dia akhirnya merging menjadi eukariot. Ini adalah sesuatu yang dinamakan proses endosimbiosis. Jelas-jelas ini enggak cocok sama pertanyaan ya. Jadi bukan ini jawabannya. Terus endofita. Endofita ini jamur, tapi di batang. Bukan di daun, sedangkan ini kan ditanya daun. Oke, jadi jawabannya juga bukan yang ini. Terus lichen. Lichen ini sendiri adalah merging antara jamur dan alga. Jadi jawabannya bukan lichen, karena nggak ada disebutkan ini jamur dan alga, melainkan jamur dan juga plant leaves. Jadi ini. Kalau mycorrhizae juga bukan, karena dia adalah simbiosis mutualisme yang terjadinya di akar. Jadi kita akan bergantung pada yang choice A atau patogen. Kenapa bisa juga disebut patogen? Karena kadang jamur ini kalau misalkan didiemin aja dan dia ternyata adalah jamur yang mengandung gen patogen, dia akan menghasilkan penyakit pada tumbuhan. Nah, itu penyakitnya sering ada di daun gitu. Tapi sebenarnya tuh ini jarang sih penyakitnya. Tio James. Iya, kenapa? Gue kaget. Kayak mau tanya kalau jamur itu ada kemungkinan untuk merging nggak ya? Merging sama apa?
kalau misalkan sama alga itu ada lichens tadi. Kalau sama tumbuhan, kalau nggak salah sama tumbuhan juga ada deh, aku lupa tapi namanya apa. Tapi kalau misalkan kemungkinan merging tuh ada sama lichen, sama alga, nanti dia jadinya lichen atau lumut kerak. Sama ada juga mycorrhiza, itu juga sebenarnya bisa disebut merging, tapi sebenarnya nggak merging sih, dia cuma membantu akar tersebut untuk memfiksasi nitrogen dan menjadi menjadi biar si akarnya itu bisa bisa subur dan bisa berkembang biak berkembang dengan baik. By the way, ini Theo James jadi salfok. Terus kita lanjut ya. Oh ya, ini tadi endosimbiosis. Ini tadi adalah si endovita. Endovita nih, ini yang di atas biasa. Nah, di bawah ini ada asosiasi sama fungal yang di plants. Ini nanti dia bentuknya kayak gini kalau di bawah mikroskop. Terus ini lichen. Tadi yang ditanya ini adalah merging antara alga sama jamur. Itu jadinya kayak kerak gini. Sama ini adalah mycorrhiza. Tuh. Kalau misalkan nggak ada mycorrhiza tuh dia, nih ya, lihat deh, dia lebih pendek gitu kan. Ini lebih pendek. Sedangkan kalau ini dia lebih tinggi, artinya dia lebih subur. Nah, ini bisa dilihat juga ini fungi-funginya nih, yang putih-putih fungi. Yang ini dia nggak ada, atau cuma dikit. Atau sebenarnya ini fungi juga, cuma bukan fungi yang akan bisa disebut sebagai mycorrhiza gitu. Pokoknya dia nanti lebih subur. Karena banyak memfiksasi nitrogen. Gitu. Oke, lanjut ya kalau nggak ada pertanyaan. Oke. Nomor 8. When iodine solution is used to stain a cell in the laboratory, which cell structure is most readily seen? Artinya kalau misalkan kita meneteskan iodin pada suatu sel yang ada di lab, struktur mana yang nanti bakal kelihatan banget gitu. Ini kalian pasti udah bisa nebak ya. Kalau misalkan vakuola itu dia nggak bisa. Maksudnya kalau misalkan kita tetesin ke vakuola itu nggak bakal berarti apa-apa. Karena dia bakal tetap kayak gitu warnanya. Sedangkan di sitoplasma juga kayak gitu. Ini kita lihat dulu deh penjelasannya. Iodin ini kalau misalkan ngewarnain pati atau starch, itu bakal bisa kayak warnanya kehitaman. Kalau udah masuk sel, dia akan secara khusus mewarnai nukleus. Gitu. Kayak kalau lisosom, karena dia adalah sebuah organel untuk penghancur, maka dia kalau misalkan diwarnain, nggak bakal terlalu kelihatan gitu warnanya. Karena dia sebenarnya udah ada warna khasnya. Terus Golgi kompleks ini nggak diwarnain pun bisa kelihatan, karena dia strukturnya udah lumayan distinguishable. Sitoplasma, ini kan sitoplasma ya. Sitoplasma itu kan artinya cairan. Kalau misalkan kita lihat secara mikroskopik pun, nggak perlu diwarnain juga udah kelihatan, karena dia tuh sebenarnya cuma fluid. Jadi kita bakal lihat, oh ini sitoplasma, tempat di mana semua organel itu melayang. Gitu. Nah, kalau misalkan sebuah pewarna itu udah masuk ke dalam sel, dia secara otomatis akan langsung mewarnai nukleus. Bentar ya, ngecas. Wait. Tuh guys. Oh. Oke udah. Jadi dari sini kita langsung ketahuan kalau misalkan yang akan most readily seen adalah nukleus. Ini sudah hafalan sih. Gitu. Kenapa aku nggak jelasin? Karena memang hafalan sebenarnya. Jadi kalau misalkan dia emang masuk, dia akan langsung mewarnai nukleus sebagai penanda atau marker gitu. Iya. Kenapa? Kenapa nggak vakuola? Karena vakuola kalau misalkan kita warnain, dia nggak bakal berubah gitu. Apalagi kalau pakai iodin. Karena iodin sendiri, dia kalau misalkan kita masukin ke vakuola itu kan tempat kayak kompartemen gitu. Dia kan nggak terbentuk dari
dari starch atau pati. Dan dia kalau misalkan kita warnain, emang dia kena, tapi dia nggak akan langsung mewarnai gitu. Jadi emang pewarnaannya nggak bakal nyampe ke vakuola. Nyampe sih, cuma nggak berubah warnanya. Sedangkan kalau misalkan kita meneteskan sesuatu ke dalam sel, dia akan langsung bekerjanya atau mewarnainya ke nukleus. Tapi untuk ini kan sebenarnya biokimia ya lebih. Aku juga nggak tahu sih pendekatannya secara biokimia gimana. Pokoknya kalau misalkan yang aku baca, sempat aku baca waktu itu, emang dijelasinnya langsung kalau masuk ke sel pewarnaan, itu dia langsung mewarnai atau menargetkan ke nukleus. Gitu. Cuma nanti kalau misalkan emang bingung, nanti aku cari tahu lagi gimana proses biokimianya, kenapa dia nggak bisa mewarnai vakuola, oke? Kita simpan buat nanti ya, guys. Sebentar, aku cari deh. Oke, makasih pertanyaannya. Portal. Lanjut ya. Which of the following use light energy to generate ATP but do not release oxygen? Jadi dia bakal bakal membuat ATP, tapi dia nggak bakal menghasilkan oksigen. Jadi nih, no oxygen, but yes ATP. Oke, kita lihat dulu. Ini pertama ada pilihannya, ada fotoautotrof. Fotoautotrof berarti dia akan membuat makanan melalui foto. Foto maksudnya melalui cahaya. Kalau ini, sesuai yang udah kita tahu, dia akan menghasilkan ATP, oke. Makanan juga oke. Oksigen juga oke. Sedangkan fotoheterotrof ini, dia kan sumber karbonnya adalah materi organik kompleks. Ini yang udah aku tulis di bawah. Reaksinya gimana? C6H12O6 akan berubah menjadi CO2. Berarti dia akan menghasilkan apa? Karbon dioksida. Ini ada di video aku. Oh, nggak ada deh, aku belum pernah jelasin. Pokoknya ini ada di Zenius juga sih. Ada di Zenius bagian, bagian anabolisme yang fotosintesis. Nanti dijelasin bagaimana fotoheterotrof itu bekerja dan bagaimana untuk proses dia secara komprehensif. Sedangkan yang ini adalah proses yang udah simplified banget. Cuma aku tulis awalnya apa dan akhirnya menjadi apa. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu lagi, boleh di search di Zenius maybe atau di buku. Di buku juga ada sih, buku biologi kelas 12 bagian anabolisme yang fotosintesis. Itu pasti dijelasin. Oke? Wait. Terus fotoheterotrof tadi udah dijelasin. Chemoautotrof itu adalah sesuatu atau proses seperti fotoautotrof juga, tapi dia menggunakan menggunakan bahan kimia. Nah, dia itu akan menghasilkan O2 karena autotrof. Biasanya yang namanya autotrof, autotrof itu akan menghasilkan O2 gitu. Nah, yang keempat, chemoheterotrof that perform decomposition. Decomposition itu kan artinya pembusukan. Kalau dia melakukan pembusukan, dia itu O2 tidak akan terjadi, tidak akan terilis. Namun ATP juga tidak akan terilis karena kan dia memperformnya dekomposisi. Jadi dekomposisi itu kan untuk pembusukan. Kalau misalkan terjadi pembusukan, Kalau melakukan pembusukan, berarti tidak akan juga terjadi pelepasan ATP karena energi tidak dibutuhkan lagi karena basically dia udah membusuk gitu. Jadi bukan juga, karena kan dia nanyanya generate ATP. Jadi ini tidak juga, tapi dia malah biasanya akan menghasilkan substansi yang bau biasanya, karena dikomposisikan pembusukan gitu. Terus parasitic chemoheterotrof. Karena ini juga parasit itu tidak akan membutuhkan ATP pula. Karena dia parasit, dia membutuhkan energi, kan?
Makanya dibilang parasit karena energinya dia ngambil dari inang itu. Jadi dia memang heterotrof ya. Heterotrof kan artinya nggak akan menghasilkan O2. Karena seperti yang tadi, fotoheterotrof biasanya dia akan menghasilkan karbon dioksida. Juga parasitik ATP tadi mungkin ATP-nya atau energi diambil ya. Ini jawabannya yang benar adalah heterotrof ya, oke. Tapi dia rilis oksigen tuh. Karena ini ada yang lag nggak sih? Oh, di screen aku nge-lag. Oh, udah deh. Oke, ini adalah pertanyaan yang ada alasan-alasannya. Wait. Aku juga nggak suka sih pertanyaan kayak gini. karena kadang tuh salah di bagian yang padahal udah bener gitu, terus salah menghubungkan itu bisa jadi salah. Jadi aku paling nggak suka ini. Dia paling tricky. Oke, lanjut ya. The genomic library can be made using a restriction enzyme and DNA ligase only. Jadi perpustakaan genom itu dapat dibuat dengan enzim restriksi aja sama DNA ligase aja. Itu benar atau enggak? Kita coba lihat dulu ya. Oke. Genomic library. Prosesnya ada 2. Yang proses 1, dia membutuhkan genom atau target, lalu dia membutuhkan enzim restriksi untuk memotong, sama dia membutuhkan plasmid dan juga ligase atau DNA ligase untuk menyambungkan. Jadi kita bisa lihat di sini, tadi kita dibilangnya restriction enzyme sama DNA ligase. Itu berarti di sini bisa dilihat ya, bisa. Ini udah ada komponennya restriksi, ada juga komponen DNA ligase. Jadi kita bisa tahu kalau misalkan, oh ya ini benar nih pertanyaan yang ini. Terus yang proses 2, dia membutuhkan RNA transkriptom sebagai target. Jadi ini sebenarnya dua proses yang berbeda. Bisa pakai yang proses 1, bisa pakai yang proses 2 gitu. Kalau yang di proses 2, dia membutuhkan RNA transkriptom. Lalu dia juga membutuhkan enzim restriksi, berarti ini juga bisa terpenuhi, sama plasmid ligase atau biasa disebut juga DNA ligase. Itu berarti juga terpenuhi. Jadi sebenarnya bisa genomic library bakal bisa dibuat dengan using restriction enzyme and DNA ligase only ya. Berarti kalau misalkan nggak ada yang lain, bisa nggak? Bisa juga. Karena yang ini sama ini itu dia sebenarnya tidak mutlak. Yang penting ada restriksi sama ligase. Oh ya, oke. Genomic library itu kan kalau misalkan kita bahasa Indonesiain adalah perpustakaan genom. Artinya gimana sih? Kalau perpustakaan itu kan kumpulan ya. Ya nggak sih? Kumpulan. Kalau misalkan kalian perlihat perpus kan bukunya nggak cuma satu, bukunya banyak. Itu Kak Ken, sorry suaranya nggak ada.
Hilang ya. Bentar ya. Kok di gue hilang juga sih. Bentar. Tadi udah nyampe mana? Mana sih? 7, 8. Tadi udah nyampe mana ya guys kalau boleh tahu? Masih pembahasan genom ya Kak? Wait. Lagi jelasin genome library ya? Oke, wait. Ini kok ada gue sih? Oh ya. Host, mana sih? Wait ya guys, sorry. Host, tolong jadiin aku co-host dong yang Kensha mau share screen. Bentar ya. Udah. Oke. Tadi udah nyampe mana guys? Sorry. Oke. Ya udah ulang lagi deh. Jadi genomic library itu adalah kumpulan genom gitu, kumpulan genom atau ya gen dari suatu organisme yang single, jadi individu single. Gitu. Dia membutuhkan apa? Ini membutuhkan hal-hal yang di sini yang udah aku bold, dia butuh itu. Tapi untuk yang aku kotakin ini sebenarnya gimana ya? Dia pasti ada gitu. Jadi bukan dibutuhkan, namun mutlak dibutuhkan. Mutlak ada gitu loh. Jadi kalau nggak ada ini ya nggak akan ada yang namanya proses genomic library. Makanya sebenarnya di sini tuh aku juga bingung sih, karena dia wordingnya emang agak ngebingungin dan agak aneh. Karena sebenarnya harusnya dia itu butuh yang namanya genom. Tapi karena ini simak, aku asumsiin aja kalau misalkan genom di sini sudah pasti ada dan tinggal produk-produk atau substansi lainnya yang dibutuhkan untuk membuat si genomic library ini. Jadi kalau misalkan dibilangnya can be made using restriction enzyme and DNA ligase only, itu emang benar. Emang ini yang akan membuat yang namanya genomic library dan bakal ditambah sama ya udah sama si prekursornya atau si genom. Karena dia target gitu. Kalau misalkan si DNA library ini adalah kombinasi dari DNA yang sudah di-cloning atau complementary DNA, makanya namanya cDNA. Terus yang akan dimasukkan ke dalam host cells atau tuan rumah atau sel target gitu. Kalau misalkan ditanya DNA ini untuk membuat si DNA library ini butuh apa? Butuh RNA transkriptom dan juga enzim atau enzim reverse transcriptase karena dia akan melakukan transkrip balik gitu. Makanya di sini dibutuhkan tuh sebenarnya ya udah cuma si RNA ini sama reverse transcriptase gitu. DNA polymerase ini tidak ada hubungannya sama pembuatan genomic library atau si DNA library ini. Jadi ini nggak diperluin. Tidak diperlukan. Ini benar, yang pernyataannya benar, alasannya salah. Jadi jawabannya C. Benar salah C kan ya? Itu harus tahu loh. Takutnya salah nanti. Oke, kalau nggak ada pertanyaan aku lanjut. Kayaknya nggak ada pertanyaan ya di chat. Alright, lanjut. Oke, ini bentar lagi sih sebenarnya. Oke, jadi seed production by apomixis is a form of sexual reproduction. Jadi apomixis ini adalah aseksual ya. Kalau yang seksual itu kalau pakai sperma tambah ovum atau sperma tambah IKLS. Nah, itu baru seksual. Berarti ini dia salah untuk penyebabnya. Terus alasannya, there is fusion of gametes
The embryo is virtually genetically identical to the maternal genotype. Ini kalau dalam fusi, kalau gamet ini berfusi, embrionya ini tidak selalu identikal secara genetik pada maternal genotype. Artinya dia nggak selalu sama, nggak selalu identik sama ibunya. Jadi ini juga salah. Jadi ini simply jawabannya E. Gitu. Oke, jadi ini untuk ininya ya, penjelasannya. Yang seksual itu adalah peluburan inti jantan dan generatif ovum. Sedangkan apomixis ini sebenarnya aseksual dan tidak normal. Nah, kalau ada gamet berfusi, tidak selalu identik sama si genotype maternal. Nah, ini untuk penjelasannya. Kalau yang normal, itu ada inti generatif 1 tambah ovum, tambah zigot, itu akan menjadi embrio 2N atau embrio diploid. Ini ada dua proses. Ada bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini. Kalau yang ini, maksudnya inti generatif itu kan ada 2. Gitu. Yang pertama nanti dia pakai ovum dan zigot. Kalau yang kedua dia pakai endosperma. Pakai endosperma maksudnya dia pakai IKLS. Akan menghasilkan endosperma. Kalau ini dia akan menghasilkan embrio 2N atau diploid. Kalau yang ini dia akan menghasilkan endosperma. Artinya sperma yang sudah ada di dalam. Atau sperma yang nanti akan disimpan. Endo. Dalam. In. Terus yang kedua ini ada apomixis. Nah, apomixis ini sendiri ada 3. Yang pertama ada apogami atau inti generatif ditambah sinergit, itu akan menjadi embrio 2N atau diploid. Terus ada yang pakai antopoda. Jadi dia bisa 2 juga nih, inti generatifnya bisa pakai sinergit, bisa pakai antopoda. Nah, ini juga menghasilkan embrio 2N yang diploid. Ini apogami ya. Terus ada yang kedua, ada parthenogenesis, artinya dia pakai ovum langsung. Ovumnya aja yang bekerja. Jadi ovumnya sendiri bekerja tanpa ada bantuan dari sperma, makanya namanya aseksual. Ini, jadi dari ovum dia langsung menjadi embrio N atau haploid. Jadi dia benar-benar ya udah haploid doang, gitu nggak diploid. Dan dia juga forever alone, jadi jomblo selamanya, karena dia cuma sendiri, cuma si wanita doang yang bekerja. Tuh. Terus yang ketiga, ini adalah embrioni. Jadi kalau misalkan yang tadi masih pakai inti generatif, ada yang masih pakai ovum, artinya masih pakai yang kelamin. Kalau ini dia pakai nukleus. Jadi benar-benar ya udah dari inti selnya. Tapi dari inti selnya ini dia bisa menghasilkan embrio 2N atau yang diploid. Nah, sifatnya adventif dan dia tidak berada di lokasi seharusnya. Makanya dibilang untuk yang apomixis ini dia tidak normal. Itu karena ya aneh-aneh gitu loh prosesnya, nggak kayak biasa aja. Kalau biasa kan terjadi reproduksi, terjadi proliferasi, terjadi kopulasi gitu kan. Kalau ini dia aneh gitu karena bisa dari mana aja. Oke, lanjut. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, ini by the way ini lucu banget pertanyaannya. Cats can survive falls better than humans. Ini benar ya? Coba deh kalian kalau misalkan tega sama kucing, coba dijatuhin tuh. Nanti tuh dia bakal ya udah tetap hidup. Tuh. Because cats benefit from their apparent ability to prepare for landing on all 4 feet. Ini benar juga. Karena kenapa? Karena kalau kucing jatuh, dia tuh badannya langsung nge-flip. Artinya dia badannya bisa langsung kayak melakukan suatu mekanisme biar dia bisa langsung kayak apa ya, kayak langsung standing gitu. Nah, jadi kalau kucing ini jatuh, dia tuh energi dia bakal terdispersi sehingga mengurangi bahkan meniadakan cedera saat dia terjatuh dari tempat yang tinggi. Jadi kalau misalkan kita jatuh, energi kita tuh nggak akan terdispersi atau nggak akan terpecah-pecah. Jadi energi kita benar-benar langsung a whole, jadi kita bisa patah tulang, kita bisa meninggal, atau bahkan kita bisa tercerai-berai kalau misalkan kita emang dari kayak bangunan 100 lantai gitu. Sedangkan kalau kucing, dia energinya tuh bisa dia pecah. Jadi equal on their feet, empat kaki mereka itu bisa saling menghimpun energi dan akhirnya dia bisa jadi stabil pas dia jatuh gitu. Makanya ini sebenarnya kucing dijulukin nyawanya 7 karena kayak gini. Karena dia kalau misalkan jatuh dari tempat tinggi, dia nggak langsung mati dan bisa nggak cedera juga tuh. Jadi ini jawabannya adalah A, karena alasannya benar. Pernyataannya benar, alasannya juga benar. Oke guys, semangat. 3 lagi. Nggak lama-lama. Terus, ini
Which of the following is true of homologous chromosomes? Jadi ini adalah kromosom homolog. Artinya dia sama ya. Kalau misalkan homolog, apakah dia size and shape-nya sama? Pasti, karena homolog. Dia sama. Dia di-inherit dari different parents. Ini juga benar. Karena dia sebenarnya membutuhkan satu set yang beda. Jadi dia butuh 2 set gitu. Set dari bapak, set dari ibu. Gitu. Different parents itu maksudnya ini ya, beda. Orang tuanya beda gitu. Iya kan ibu sama bapak beda kan. Terus they contain the same set of genes. Jadi ini benar juga. Karena sebenarnya dia setnya tuh sama. Per kromosom. Kan dia kromosom homolog. Jadi per pasangan itu dia setnya sama, makanya namanya homolog gitu. Terus identical DNA sequences itu juga sama. Jadi emang identik, makanya namanya homolog. Gitu. Jadi ini benar, ini juga benar. Terus kalau misalkan kalian nanya, kenapa sih kromosom homolog itu harus dibentuk? Karena untuk persilangan atau crossing over. Gitu. Jadi memang gennya sama setnya. Namun nanti alelnya akan berbeda. Itu bisa dominan, bisa resesif. Gitu. Jadi dia memang dibutuhkan nih untuk melakukan yang namanya crossing over. Jadi kita sifatnya bisa beda-beda walaupun kromosom kita itu homolog atau sama. Jadi karena jawabannya benar semua, itu kita pilih E. Alright. Iya, nanti bantu isi feedback ya. Oke, lanjut. Dua lagi. Oke. Plants has a unique photosynthetic pigment. Jadi pigment fotosintesis dia unik. The leaves of this plant appear to be reddish yellow. Jadi dia ada di spektrum reddish, merah, yellow. Jadi kayak merah kekuningan atau kuning kemerahan. Kalau reddish berarti kuning kemerahan ya. Kuning kemerahan. Ini sebuah kata kunci. Jadi ini harus diingat juga. What colors of visible light are being absorbed by this pigment? Berarti yang diserap. Yang diserap itu berarti yang tidak terlihat ya. Tidak terlihat warnanya. Kalau terpantulkan tuh berarti kayak dia memantulkan gitu. Berarti kan terlihat untuk nanti interpretasinya di mata kita seperti apa. Gitu. Jadi ini sebenarnya ada teorinya. Dia itu ada kayak spektrumnya gitu ya. Kita lihat di bawah. Ini spektrum. Visible light di sini biru, blue, sini ada green, ke sini green, di sini kuning, di sini merah. Kalau misalkan kita lihat observe color-nya mana? Lihat ya, kan ini kita ada di spektrum kuning, ya kan? Reddish yellow, ya nggak? Kan yang terlihat itu kuning kemerahan. Berarti kalau misalkan kuning kemerahan, berarti akan lebih dominan di kuning, oke? Okay? Kalau kita lihat observe yellow-nya di kuning, ini. Nah, berarti yang ditanya tadi apa? Absorb color. Berarti yang diserap itu adalah warna apa? Warna violet dan juga warna biru. Artinya ini yang terlihat, kalau yang ini terserap. Kalau misalkan kita lihatnya nanti warnanya merah, berarti yang terserap itu adalah warna hijau. Kalau yang kita lihat violet, dia warna kuning. Kalau kita lihatnya warna biru, itu oranye sama merah. Nah, ini dihafalin sih sebenarnya. Karena kalau misalkan nggak dihafalin ya bingung sih kadang. Kalau misalkan emang nggak tahu teori warna. Kalau aku ngafalin gitu karena cuma dikit kok. Jadi kalau kita lihat sini, berarti yang diserap adalah apa? Ini kan dia spektrumnya di kuning, berarti yang diserap adalah blue and violet. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4 C. Ini bakal dipantulin. Ini juga bakal dipantulin. Oke, soal terakhir. Ini gampang sih. Kalau kita lihat sini, ini kan otot rangka ya. Tahu otot rangka dari mana sih? Kalau misalkan kayak gini, ada inti-intinya. Tapi dalam satu muscle, dia intinya bisa lebih dari satu. Tuh, ini kan juga lebih dari satu. Kenapa sih sebenarnya otot rangka itu lebih dari satu intinya? Karena kan itu rangka ya. Dia harus bekerja. Dan dia bekerja sesuai kesadaran kita. Makanya dia butuh lebih banyak energi. Gitu.
Makanya dalam sini tuh, dalam nukleus nanti tuh kayak ada yang lain-lainnya, ada untuk membuat energi, ada mitokondria segala macam. Dia kita membutuhkan banyak inti karena kita juga membutuhkan banyak ATP dan banyak energi dari si otot ini gitu. Ini kan udah jelas otot rangka ya. Kalau yang located in the walls of heart itu adalah otot jantung atau ya udah otot kardia. Berarti ini salah. Involuntary ini bukan otot jantung atau otot polos kita yang memang bekerjanya secara involuntary, artinya nggak perlu disuruh. Kalau ini kan aku nyuruh tangan aku untuk gerak ya, otak aku nyuruh, makanya dia volunteer. Jadi ini salah. 1 or 2 nuclei per fiber, ini bisa aku nggak bisa cuma dibilang 1 atau 2, karena dia bisa lebih dari 1, bisa lebih dari 2, bisa ada 3, bisa ada 4, karena memang membutuhkan banyak banget energi. Tuh, jadi ini juga salah. Resistance to fatigue is least. Jadi dia paling gampang capek. Kenapa paling gampang capek? Karena sebenarnya dia itu kita butuhin terus kan. Dan dia tuh sebenarnya ada 2 sih. Ada red fibers, ada white fibers. Nah ini sebenarnya dua-duanya bakal gampang capek. Karena dia emang selalu kita butuhin gitu. Dan nggak apa-apa kalau capek, nggak bakal terlalu fatal karena kita tinggal istirahat. Kalau misalkan bayangin otot jantung kita yang capek dan nggak mau kerja, berarti kan ya udah gitu, kita bisa koit kan, kita bisa mati karena yang jantung kita nggak ada yang support gitu. Sebenarnya kalau yang otot polos itu dia paling tahan sama capek. Karena pertama dia otot polos, dan kedua dia itu secara involunter, dan ketiga dia untuk kerja pun juga nggak terlalu berat. Nggak seberat jantung dan nggak seberat otot. Jadi ini jawabannya adalah yang 4 atau D. Gitu. Nah ini bisa dilihat sih. Ini otot polos kayak gini ya. Dia itu cuma 1 di tengah tuh si nukleusnya, dia involuntary, 1 nuclei, resistensi terhadap lelahnya sangat tinggi. Yang otot jantung dia ada lurik-luriknya juga, sebenarnya kayak ada apa ya, strip-stripnya gitu. Dia involuntary, nukleinya juga 1 di tengah, resistensi terhadap lelahnya juga tinggi, dan dia mempunyai cabang. Kenapa dia mempunyai cabang? Karena dia butuh untuk sirkulasi, sirkulasi dia yang ventrikular. Terus otot lurik, dia itu voluntary, artinya membutuhkan kesadaran, banyak banget nukleinya, nggak cuma 1, nggak cuma 2, bisa lebih dari 2, bisa banyak, dan dia suka capek, karena kita butuh dia, gitu. Makanya nanti ada mekanisme yang namanya, pembuatan asam laktat, gitu, karena untuk mensinyalkan bahwa otot kita udah capek, dan kita harus istirahat. Nah, itu ada hubungannya juga sih nanti, itu di metabolisme. Udah pernah aku jelasin, ada di video yang bersinar, bisa dicek. Oke, jadi udah sih sebenarnya cuma 15 soal untuk KKI. Tahun ini sih, tahun 2020 juga KKI 15 soal juga. Udah sih, udah habis. Iya, jangan lupa diulas ya tutoringnya, siapa tahu kan nggak enak atau ada kurang, nggak apa-apa, nanti tinggal diisi aja, jadi I can improve myself better, okay? Makasih yang mau datang.